Hai guys, gue Baron, co-founder dari datapinter.com dan juga seorang seller Shopee selama kurang lebih 6 tahun. Di video ini gue bakal bahas tentang gimana gue beriklan di Shopee setelah beriklan di Shopee selama kurang lebih 6 tahun dan juga apa itu Lucy AI serta hubungannya dengan kita yang beriklan di Shopee. Tentunya di sini gue nggak bakal bahas dari awal karena gue hanya akan bahas tentang optimasi iklan aja nih. Karena ini adalah hal yang berhubungan dengan Lucy AI, yang dimana Lucy AI itu adalah sebuah tool yang akan bantu kita optimasi iklan kita di Shopee secara otomatis. Jadi video ini gue bakal pecah ke dua bagian supaya gampang dicerna. Yang pertama itu gue bakal perlihatkan gimana gue optimasi iklan di Shopee secara manual, kemudian gimana caranya kita bisa mengoptimasi iklan kita di Shopee dengan Lucy AI. Oke teman-teman, di sini kita akan langsung mulai aja ya untuk sesi demonstrasinya. Di sini gue udah perlihatkan juga untuk dashboard iklan kita. Ini adalah dashboard iklan dari toko gue sendiri dengan data 1 bulan terakhir ya. Hari ini tanggal 29 November. Jadi kita akan langsung bahas untuk sesi pertama kita nih, yaitu optimasi iklan secara manual. Di sini teman-teman bisa lihat gue udah pilih data 1 bulan terakhir dan ini adalah hasil dari iklan kita yang sudah berjalan nih. Dari tanggal kurang lebih tanggal 11 ya. Dari tanggal 11 November sampai hari ini. Nah, ini adalah data-data yang kita udah dapat. Iklan dilihatnya 11,4 ribu. Lalu jumlah klik 580, persentase klik 5,1%. Terus produk terjual ada 114. Penjualan dari iklannya 5,7 juta. Biaya iklannya 360 ribu. Kemudian ROAS-nya di angka 15,72. Nah, hal pertama yang kita ingin cek tentunya kita mau lihat dulu sih budgetnya. Nah, di sini budgetnya ini terus terang gue baru naikin ya. Tadi sebelumnya itu dia di angka 20.000 seperti ini. Jadi dia kena limit nih teman-teman sebelumnya. Sebelumnya di angka 20.000. Jadi optimasi pertamanya itu adalah gue mau naikin budgetnya karena ROAS-nya itu lewat dari target gue nih. Dan lewatnya tuh cukup banyak. Karena di sini gue targetnya ROAS-nya pengennya cuma di angka 10. Memang gue tahu 10 tuh tinggi, tapi target gue di angka 10. Lalu karena ini lewatnya cukup banyak, gue confident sih buat naikin modal hariannya ke angka 50.000, which is udah 2 kali lipat lebih ya. Nah ini udah kita naikin, ini tujuannya supaya kita bisa jual lebih banyak ya, karena tadi itu di 20.000 budgetnya itu kena limit, jadi kita nggak bisa beriklan lebih banyak lagi nih setiap harinya. Nah setelah udah optimasi budgetnya biar iklan kita bisa terus berjalan nih setiap hari untuk menjual lebih banyak produk. Nah, yang berikutnya kita mau optimasi itu kata kunci ya, teman-teman. Di sini kata kuncinya gue cuma pakai 2. Data-datanya juga udah bisa dilihat ya di sini. Ini ada iklan dilihat, terus jumlah klik, persentase klik, biaya iklan, penjualan dari iklan, konversi produk terjual, ROAS, ACOS, tingkat konversi, biaya per konversi. Ini ada yang kurang sih sebetulnya. Lo biasanya mau lihat biaya peringkat rata-ratanya juga perlu dilihat. Oke, ini harusnya udah muncul sih di sini ya, peringkat rata-rata. Nah, ini 15, 19. Ini peringkat rata-ratanya masih cenderung agak rendah sih, karena gue mau incernya itu peringkat rata-rata kalau bisa di angka 5 ke bawah ya, 5, 4, 3, 2, 1 gitu. 15 tuh artinya kita ada di urutan ke-15 di SERP ya, Search Engine Result Page dari kata kuncinya. Itu kita di peringkat 15 jadi agak di bawah, jadi belum optimal kalau untuk dari peringkat. Nah dan di sini ROAS-nya bagus untuk kata kunci yang ini 19, jadi ini bisa dioptimalin lebih lanjut nih karena dengan gue naikin bidnya di sini, gue naikin bidnya ya, itu dia bisa turunin peringkat rata-ratanya nih untuk ke target yang gue mau, yaitu di angka 5 ke bawah. Jadi di sini gue bakal langsung naikin aja bidnya, cukup signifikan ya naikinnya. Gue mau tes dulu di angka 800. Langsung naikin ke 800 aja sih. Jadi gue bakal langsung naikin ke angka 800. Nanti setelah jalan 2-3 hari gue bakal lihat lagi apakah peringkat rata-ratanya turun atau enggak nih. Karena dengan peringkat rata-ratanya turun, gue pasti bisa dapat penjualan lebih gede lagi nih. Di sini penjualannya 5 juta untuk produk ini ya. Jadi gue yakin dengan peringkatnya lebih baik pasti penjualannya akan naik. Dan gue masih punya gap atau margin of safety nih. Karena kalau biasanya kita di iklan, kita naikin budget atau bid iklan kita itu pasti ROAS-nya turun nih teman-teman. Jadi di sini ROAS-nya 19. Jadi gue masih punya margin yang lumayan ya buat naikin bid gue untuk turunin peringkat rata-rata tadi.
Nah, nextnya ini kata kunci yang kedua ya, ROAS-nya cuma 2, kurang bagus sih, ROAS-nya kurang bagus. Makanya acosnya juga tinggi banget nih, 47,57%. Ini jatuhnya gue udah rugi bayar iklan ini. Jadi dan peringkat rata-ratanya pun buruk nih, jadi gue nggak bisa untuk nggak bisa untuk naikin budgetnya, karena kalau gue naikin budgetnya gue udah nggak punya margin of safety lagi ya. Saya ROAS-nya udah jelek, soalnya kalau gue naikin lagi bakal lebih jelek lagi. Jadi nggak terlalu berguna sih di sini untuk naikin, jadi gue bakal langsung hapus aja sih untuk kata kuncinya ya. Gue bakal langsung hapus nanti kata kuncinya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu sih kalau kita optimasi iklan di Shopee ya. Di sini teman-teman bisa dapat lah harusnya gambarannya caranya kita beroptimasi iklan di Shopee. Sebenarnya cukup sederhana, tentunya bisa lebih dioptimasi lagi ya. Di sini bisa tambah kata pencariannya lagi, dan masih ada hal-hal lainnya sih yang bisa dilakuin seperti ini. Type pencocokannya bisa diubah jadi spesifik misalkan, itu juga bisa berguna untuk kita tadi ya turunin peringkat rata-rata kita. Kalau kita misalkan ubah type pencocokannya jadi spesifik, itu juga bisa sekalian turunin untuk itu bisa sekalian buat iklan kita itu lebih efisien lagi nih. Bisa buat ini acosnya itu lebih turun lagi kalau kita misalkan berubah type pencocokan iklan kita jadi spesifik. Nah, jadi itu caranya gimana kita bisa optimasi iklan kita di Shopee ya, secara singkat dan secara manual. Nah, setelah ini kita akan masuk pembahasan sesi 2, yaitu optimasi iklan dengan Lucy AI. Oke, di sini dengan iklan yang sama, gue udah install Lucy AI-nya nih. Jadi teman-teman bisa lihat ya, ini yang tadi kita naikin udah jadi 50.000. Di sini Lucy AI-nya karena gue udah install di Chrome-nya, dia akan muncul seperti ini nih, teman-teman. Dia akan muncul settingan seperti ini. Ini yang paling atas itu settingan budget untuk yang budget harian kita ya, yang tadi kita optimasi secara manual dari 20.000 jadi 50.000. Nah, jadi dengan Lucy AI ini kita bisa setting nih teman-teman. Sebagai contoh, tadi kan kita mau naikin berarti 30.000 ya. Kita bisa ketik di field ini 30.000 ketika apa? Tadi kan kita mau optimasinya ketika ROAS kita target, gue pribadi 10 ya, 10 tadi kan. Karena targetnya 10, di sini kita bisa masukin nih ROAS-nya lebih dari sama dengan 10 ya. Jadi nanti ketika iklan kita berjalan dan ROAS ini tercapai, dia bakal naikin nih budget iklan harian kita itu secara otomatis. Nah, jadi itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita mau juga nih ada settingan turunin budget iklan harian, karena kan nggak selalu ya iklan kita tuh bisa berjalan mulus dan bagus. Jadi di sini ada settingan turunin budget. Misalkan iklan kita nggak berjalan bagus, gitu gue mau turunin sebanyak 10.000 dulu nih, pelan-pelan ya turuninnya 10.000 dulu. Ketika apa? Ketika tambah aturannya ROAS-nya misalkan di bawah dari 10 ya, kurang dari 10. Jadi ketika nanti dia iklannya berjalan dan hasilnya itu ROAS-nya kurang dari 10, dia bakal turunin budget kita sebanyak 10.000 nih teman-teman. Nah, dia bakal baca datanya itu yang ini, ROAS keseluruhan ya dari semua kata kuncinya untuk produk ini. Nah, itu untuk turunin budget iklan harian. Jadi di sini kita udah ada dua settingan ya teman-teman. Yang pertama itu untuk naikin tadi 30.000 ketika ROAS lebih dari atau sama dengan 10, dan yang kedua adalah turunin budget iklan harian ketika ROAS kita kurang dari 10. Nah, yang terakhir nih, kalau misalkan iklan kita tuh jelek banget, udah diturunin budgetnya juga nggak perform juga, kita ada satu opsi lagi yang terakhir, yaitu jeda iklan kita. Nah, kita juga bisa jeda iklan kita secara otomatis, jadi iklan kita tuh di pause ya, dia nggak berjalan lagi. Nah, untuk kondisinya sendiri teman-teman nanti bisa setting ya, misalkan kalau gue bisa taruh kalau misalkan ROAS-nya udah parah banget nih, kurang dari 5 ya. Kita untuk contoh kasus ini kita bilang ROAS kurang dari 5 itu parah ya teman-teman. Padahal kan kita sama-sama tahu ROAS kurang dari 5 belum tentu parah, tergantung produknya. Nah, kalau ini udah di setting, nextnya itu ada settingan gunakan data sejak nih teman-teman. Jadi gunakan data sejak ini itu adalah penyetelan, kita tuh mau pakai datanya tuh data berapa lama. Untuk contoh kasus kita tadi kan kita pakainya data 1 bulan terakhir ya. Yang ini kita pakainya data 1 bulan terakhir.
Jadi di sini kita bakal masukin aja 1 bulan terakhir karena kita optimasinya dengan data 1 bulan terakhir atau setelah 1 bulan gitu ya. Lalu nextnya di sini itu kita mau lakukan auto bidnya setiap kapan. Jadi maksudnya lakukan auto bidnya setiap kapan itu kita mau si AI periksa iklan kita ini itu setiap berapa lama, dan di sini hitungannya ada di bilangan menit ya teman-teman ya. Ada di bilangan menit. Jadi di sini kita harus masukin nih 30 hari itu berapa menit sih. Nah, kayak gitu. Kita harus masukin seperti itu. Jadi kalau misalnya kita coba hitung ya, kali 24 kali 30 gini, 43.200 ya, 43.200 menit. Jadi kita udah dapat menitannya untuk 30 hari di angka 43.200, kita masukin ke sini. Jadi Lucy AI itu akan setiap 43.200 menit atau setiap 30 hari itu akan kembali dan periksa kondisi-kondisi yang kita udah setting di atas nih teman-teman. Jadi seperti itu untuk field yang ini. Nah, di sini setelah itu hingga kita mau Lucy AI ini jalan sampai kapan nih. Nah, itu kita mau Lucy AI jalan sampai kapan, kita bisa setting di sini. Misalkan teman-teman nggak mau repot, mau jalan terus-terus aja, mau Lucy AI-nya jalan berketerusan, bisa centang tombol yang jalankan selamanya di sini nih. Nah, ini dicentang nih, Lucy AI-nya akan jalan secara terus-menerus. Nah, nextnya yang terakhir, kita di sini bisa set juga nih dengan budget iklan harian maksimalnya di angka berapa. Jadi misalkan kita tadi udah naikin terus ya, 30.000, karena kondisi yang ROAS lebih dari sama dengan 10 ini kena terus, dia akan naik secara otomatis kan, secara otomatis naik 30.000. Nah, kita bisa setting nih, maksimalnya mau berapa. Misalkan kita budget hariannya udah di angka 100.000. Kita nggak mau lebih dari 100.000. Nah, kita bisa taruh 100.000 dan dia naikinnya hanya sampai 100.000 dan nggak bakal lewat dari batas yang telah kita setting di sini. Nah, ini kalau misalkan udah, nanti teman-teman bisa klik ya, jalankan auto add campaign budget. Nanti setelah diklik dia akan muncul seperti ini. Auto add campaign budget akan berjalan setiap 43.200 menit. Nah, di sini Lucy AI udah berjalan nih teman-teman, jadi udah nggak usah dikutak-kutik. Kalau misalkan mau di stopin nanti tinggal klik aja nih tombol ini ya, tinggal klik tombol ini, dia akan berhenti lagi, dia akan berhenti seperti ini. Nah, ini untuk penyetelan pertama ya teman-teman, yaitu untuk penyetelan budget iklan harian kita, itu untuk penyetelan yang di atas ini. Nah, yang berikutnya kita ada penyetelan untuk auto bid kata kunci ini teman-teman. Nah, beda ini sebetulnya mirip ya dengan yang tadi untuk yang auto setting budget. Bedanya di sini ada 3 penyetelan ya. Ada yang ikuti harga rekomendasi Shopee nih sebagai tambahan. Nah, tapi ini kita nggak rekomendasi dipakai ya teman-teman, karena untuk yang rekomendasi Shopee ini biasanya kadang-kadang suka error seperti ini ya. Dia disaranin 12.000. Nanti pasti kita nggak pengen kita bid per kata kunci ya 12.000 nih teman-teman. Jadi kita langsung bahas yang manual aja. Nah, untuk yang manual sendiri sebenarnya sama penyetelannya. Nanti kita bisa setel aja nih. Penyetelannya sangat persis ya. Untuk tadi kita naikin 300 ya untuk bidnya dari 500 ke 800, kita bisa masukin 300. Untuk kondisinya apa tadi, misalkan kita ingin ROAS-nya lebih dari 10, lebih dari sama dengan 10 ya. Terus misalkan kita mau turunin harga iklannya ketika apa, itu juga sama. Misalkan kita turuninnya ini lebih kecil, turuninnya perlahan-lahan, turuninnya 100 ketika ROAS-nya kurang dari 10 gitu ya, kurang dari 10. Nah, ini untuk ilustrasi aja ya teman-teman. Untuk ilustrasi sebetulnya kita kan harus lebih detail lagi ya, tambah aturannya. Kita nggak bisa lihat hanya dari satu metrik seperti ini, tapi ini untuk ilustrasi supaya simple aja teman-teman nangkep Lucy AI itu fungsinya seperti apa dan cara kerjanya seperti apa. Nextnya ini kita di sini bisa hapus kata kunci. Kalau yang tadi penyetelan yang di atas itu jeda iklan, di sini kita bisa hapus kata kunci kita nih teman-teman. Kalau misalkan kata kunci itu benar-benar nggak perform. Tadi kan kita ada satu kata kunci ya yang benar-benar nggak perform, itu kita bisa pakai fitur yang hapus ini supaya nanti di optimasi berikutnya itu kita bisa hapus kata kunci tersebut secara otomatis. Nah, untuk kondisinya kita juga setting lagi nih. Misalkan tadi kita nggak mau ROAS-nya kurang dari 5 ya, kita bisa taruh di sini kurang dari sama dengan 5. Ini kalau mau ada kondisi yang kedua boleh, dan atau gitu ya. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa, bisa dihapus ya teman-teman. Jadi ini tergantung teman-teman sendiri nanti atur kondisinya seperti apa waktu optimasi iklannya.
Oke, jadi misalkan kalau ini kita anggap udah sempurna gitu ya untuk kriterianya, nextnya kita pilih nih kondisi ini mau untuk kata kunci yang mana teman-teman. Misalkan kita mau untuk semua kata kunci atau kita mau pilih kata kunci yang mana aja itu juga bisa. Jadi ada kebebasan nih untuk user. Untuk contoh kasus ini kita coba centang yang pilih semua, lalu gunakan data sejaka tadi bisa disamain ya teman-teman. Kalau misalkan optimasinya satu untuk setelah iklan kita jalan selama 1 bulan, itu kita gunakan data sejak 1 bulan terakhir. Kemudian lakukan auto bidnya tuh setiap berapa menit. Nah itu bisa sama yang kayak tadi. Itu bisa sama yang kayak tadi di 43.200 ya. 43.200 menit. Karena kita ingin dia periksa kondisinya setelah 30 hari. Nah ini sama persis kayak tadi ya, ingin jalannya sampai kapan Lucy AI-nya kita udah centang jalankan selamanya, dan di sini budget iklan, dan di sini bid per kata kuncinya maksimal mau berapa nih teman-teman, supaya nggak ketinggian. Mungkin kita bisa setting di angka 1000 atau 1500, terus kita bisa klik jalankan auto bid pada kata kunci. Setelah kita klik, itu nanti akan muncul juga untuk notifikasinya ketika udah berjalan seperti ini ya. Autobid akan berjalan setiap 43.200 menit nih teman-teman. Nah, di sini udah ada contohnya, contoh historinya ya. Nanti setiap kali dia berjalan Lucy AI-nya, teman-teman bisa lihat di kotak yang tersedia di sini. Itu Lucy AI-nya kerjain apa gitu ya. Dia ngapain? Ini ada. Jadi seperti ini contohnya kata kuncinya Shopee Easy Tool. Diubah pada tanggal berapa, terus keterangannya apa, ini kan kata kunci dihapus, artinya tuh kondisi yang ini tuh kena gitu ya, tercapai. Jadi makanya dia Lucy AI-nya hapus. Kalau misalkan nanti kondisi yang naik tercapai, dia akan naik tulisannya. Jadi di sini kita tetap bisa keep track, karena walaupun dia jalannya otomatis, table history ini kita buat supaya nanti teman-teman tuh bisa keep track apa yang telah dikerjakan oleh Lucy AI ini untuk setiap iklan produknya ya. Oke, jadi untuk Lucy AI hubungannya dengan optimasi iklan kita di Shopee seperti itu ya, teman-teman. Fungsi utamanya tuh supaya kita bisa optimasi iklan kita secara otomatis nih. Jadi kita nggak perlu lagi periksa iklan kita setiap 3 hari, 7 hari, atau 1 bulan. Itu Lucy AI bisa kerjain buat teman-teman. Teman-teman bisa fokus di hal-hal yang lebih penting aja ketimbang iklan. Atau misalkan Lucy AI ini juga bisa teman-teman gunakan dengan berikan kepada karyawan teman-teman. Kalau misalkan teman-teman udah punya tim ya yang mengurus iklannya, fungsinya juga kalau misalkan produk teman-teman tuh banyak, jadi kan bisa teroptimasi semuanya secara otomatis ya. Kita jadi nggak perlu periksa satu-satu nih. Itu kan kadang-kadang bisa ada yang keskip atau misalkan lupa. Itu ingin kita hindarin juga supaya penjualan toko kita itu bisa terus maksimal ya, bisa terus maksimal dengan kita optimasi iklan kita di Shopee. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya kurang lebih caranya kita bisa mengoptimasi iklan kita di Shopee, dan apa sih hubungannya mengoptimasi iklan di Shopee dengan tools Lucy AI dari Data Pinter. Nah, untuk teman-teman yang masih bingung nih, teman-teman bisa coba komen di bawah atau follow akun yang gue cantumin nih di deskripsi ya. Nah, teman-teman bisa tanya-tanya juga lewat akun gue itu akun pribadi gue sendiri yang gue cantumin. Dan juga kalau teman-teman pengen bahas soal iklan di Shopee ini, teman-teman juga bisa komen. Nanti coba kita lihat ada berapa banyak sih orang yang masih pengen belajar tentang iklan Shopee. Kalau cukup banyak, nanti gue akan buat video khusus ya, video yang didedikasikan untuk bahas iklan di Shopee.